Sobat Selai semuanya. Luar biasa, hari ini kita sangat senang sekali. Kenapa? Karena kita asri. iya, di samping asri tanggal 5 Juni 2025 ini hari peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Tuh, makanya kenapa aku pakai bunga-bunga, dia pakai bunga-bunga. Itu daun, ada bunganya. Bunganya itu pakai hijau-hijau. Ini bunganya yang pakai bunganya di sini. Ini TV lo ya. Kalau kalian nggak di TV nggak apa-apa. Di sini. Mekar berseri. Bunga itu perempuan. Enggak, laki-laki bisa ya. Ini TV loh. Alhamdulillah TV. Alhamdulillah TV. Alhamdulillah juga nih Trina ya, hari ini kita sudah sangat lama sekali nggak ketemu sama anak baru. Oh iya. Mbak siapa? Oh ini. Saya narasumber. Asistennya Bapak. Oh. Bapak siapa namanya? Cak Dan. Cak Dan. Udah lama jadi. Asistennya Cak Dan. Kamu udah lama jadi sekretari sekarang, asisten. Oh makanya nih nggak pakai celana panjang sekarang. pakai warna kulit. Kata tuh pakai warna kulit. Jangan gitu, kita tuh harus ngomong yang baik-baik karena besok kan hari raya. Oh iya. Jadi Kamu berkorban apa? aku berkorban Waktu. enggak uang. Kalau bulan-bulan ini sama kemarin tuh uang sudah korbanku. Oh, kamu kemarin aja bayar bakso 2000-an yang dikeluarin. Masih ada uangnya? Ada lah, tapi kan sisa 1000 ke kamu buat beli cilok lagi. Soalnya kamu nyuruh aku ngembaliin mangkoknya. Bisa-bisanya dia nyuruh aku. Kita nggak bahas itu, tapi setidaknya hari ini kita akan membahas masalah lingkungan. Tapi biasanya di Kota Batu itu kalau yang dulu-dulu itu kita sering banget menanam Pohon. Ya. Apakah ada gebrakan baru? Betul. Hari Lingkungan Hidup Internasional. Nah, kali ini Sobat Selai semuanya kita kedatangan bintang tamu, founder Alamku Hijau. Iya, aku punya sendiri, maaf. Founder Cak Dan atau Bapak F. Haryanto ST. F-nya apa? F-nya apa? Bapak. Call me. Cak Dan siapanya? Cak Dan. Jadi Cak Nan. Itu saudara. Saudara. Iya, saudara kita semuanya kan sebenarnya saudara. Makanya Dari Adam dan Hawa. iya saudara. Gak apa-apa. Dari Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Adam dan Suseno. TV lo ini sih. Kamu lama kamu Adam itu. dan Hawa, bukan Adam dan Haryanto. Entah namanya Pak Liku lo, kamu jangan jajan. Nah, kita mau langsung bahas sama Candan, gerakan kesadaran alamku hijau. Betul. Sekarang kan memang rata-rata Nindan ya, rata-rata kita semuanya itu sangat tidak menyadari bahwasanya alam sudah mulai mengeluarkan suaranya, ya. Banyak sekali bencana, banyak sekali hal-hal yang tidak terduga saat contoh musim hujan, waktunya hujan tapi kok panas, musim Cuacanya panas. makin nggak terprediksi. Nah, gitu. menurut Cak Dan sendiri nih, sebenarnya kesadaran mengenai alam itu pemahamannya seperti apa sih Cak Dan? Iya, ya terima kasih mbak-mbak mas-mas ini. Ya, Sama-sama, Pak. Jadi kita bareng-bareng ya, kita diskusi santai. Betul. Jadi bagaimana sih kita memahami kondisi alam kita saat ini. Kita kalau ini harusnya musim kemarau. Iya. betul. Tapi masih ada hujan. Kemarin hujan kan, Nah. Cak Dan? Itu salah satu tanda-tanda fenomena apa yang dikatakan climate change. Apa itu climate change itu? Ada yang dikatakan global warming. I see. Nah, dengan pemanasan global akhirnya menimbulkan dampak perubahan iklim. Hujan tidak menentu. Bila hujan lebatnya bukan main. Betul. Tapi kalau panas, beberapa hari kemarin kan sudah mulai panas. Panasnya menyengat luar biasa. Nah, itu adalah salah satu tanda yang sudah kita rasakan. Nah, kembali pada saat ini kita juga Muslim ya, yang Muslim ada keyakinan kita ini adalah akhir zaman. Nah, kita ini pada fase mau percepatan atau mau menghambat dalam kiamat. Gitu. Kok takut ya Pak saya bahas?
amat. Akhir zaman. Karena Iya. Di segmen terakhir kita memang solawatan. kan ini setelah ini juga sekalian mengganti nama dari Agrobalan Televisi menjadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, astagfirullah. Astagfirullah. Terus dan gitu. terus boleh dilanjut. Nah, di situ tanda-tanda yang sudah kita rasakan paling nyata, panas yang Menyengat. menyengat, hujan yang berlebihan. Nah, di sini ini tanda-tanda alam bahwa alam kita tidak sedang dalam baik-baik saja. Iya. Kalau sudah marah. Itu selain ada akhir zaman tadi, kita mengerucutkan yang lebih sempit, yaitu kondisi real saat ini. Nah, itu karena apa? Salah satunya pasti faktor kita, salah satunya Iya. manusia. Jadi bagaimana perilaku kita terhadap lingkungan kita. Jadi di saat ibaratnya punya peliharaan apa di rumah? Saya punya anjing, punya kucing. Nah, Tapi adopsi itu ya anjingnya. bukan, tapi Diadopsi anjing. wanita lain. di saat kita punya peliharaan begitu, Iya. pasti kita sayang, Betul. pasti kita rawat. Betul, pasti. Betul. Nah, begitu juga seharusnya terhadap lingkungan tempat tinggal kita, sekeliling kita. Betul. Nah, harusnya kita juga ada perhatian. Harusnya kita juga harus merawatnya. Itulah yang kadang hal-hal ini yang dikesampingkan terhadap perilaku, ya mohon maaf tanda kutip, saya masih muda juga ya. Iya, kita Pada- seumuran. Kita Anda seumuran ya. seumuran. Iya, masih maba kan. Habis ospek canda. Nah, itu Apa yang harus dilakukan? yang harus dilakukan terhadap terutama generasi yang akan datang. Nah, pada seumuran kita, Iya. sebaya kita mulai harus berpikir 20 tahun yang Ke depan. akan datang. Betul. 30 tahun yang akan datang. Masihkah siapa yang menjamin Mbak siapa? Putu Mbak Putu bisa minum air yang yang bersih. bersihkah? Iya, benar. Bisa menghirup udara yang sejuk kah? 20 tahun yang akan datang. betul. Siapa yang jamin? Iya, yang jamin sebenarnya ya kita sendiri yang sekarang lagi hidup sekarang. Yang jamin Tuhan sih, Cak Dan ya, yang utama. Tapi yang kedua ya kita sendiri, Cak Dan yang menjaga. Iya, Itu ya Cak Dan ya. itu. Ih, Cak Dan ini kayak bapakku banget ya. Kenapa? Kalau ngomong itu suaranya ngebas, damai jadi ingat bapak. Lanjut Cak Dan. Slow gitu ya. Nah, dari situ kita dianugerahi bisa merasakan saat ini udara yang bersih dengan yang sejuk, air yang jernih karena juga warisan dari nenek moyang kita. Betul. Coba nenek moyang kita pada waktu itu tidak begitu merawat terhadap alam, tidak merawat mata air, semaunya menebang pohon. Nah, pasti tidak akan bisa merasakan hal Betul. Hari demi- ini hari sudah ini. beda ya Cak Iya, Dan iya. ya. Tapi akhirnya ya. Cak Dan aku boleh tahu ya, Nggak mungkin boleh. mau tanya, sudah mau tanya aja. Kalau Cak Dan mungkin memang memahami sebenarnya kalau masalah apa pohon, penebangan pohon kayak gitu tuh apakah memang ada kriteria tertentu Cak Dan, pohon yang memang ditebang yang memang digunakan untuk kehidupan kita, atau sebenarnya apa memotong pohon itu juga ada aturannya sendiri, atau apa, ataukah katakanlah buka lahan gitu nggak apa dipotong aja? Ada, kalau di Bali ada asli Bali toh. Asli. Nah, Tapi besar di sini. besar di sini. Pernah mendengar kalau ritual ada istilahnya sedekah atau ritual mau menebang pohon. Ada, Iya, ya, ada betul. pasti. Apa namanya? Upacara lupa, Melas pas, bukan melas pas. Nanti akan dijawab di segmen selanjutnya ya. Kurang lebih Kan Belum. kurang lebih demikian. ada. Salah satu kearifan lokal, bagaimana kearifan lokal kita di saat menebang pohon juga menanam terlebih dahulu. Oke.
mengganti iya, menanam dulu 10 pohon yang kecil sampai hidup baru untuk mengganti menebang. Satu Iya. pohon. Iya. Satu pohon digantinya dengan menanam Menanam. pohon kecil. Itu kearifan lokal yang berkembang saat ini dan masih dilakukan di Bali salah karena satu. sangat menjaga, karena kayak menurut orang Keyakinan Bali di sana. itu kayak kita hidupnya kita sama-sama makhluk hidup. Iya, Iya. dan Jadi harus berdampingan. Kesinambungan. Betul. Nah, nanti akan kita lanjut lagi sahabat selai semuanya ngobrol sama Candian tentang lingkungan karena kan rata-rata sekarang kita sebagai generasi muda itu kayak menutup mata gitu kan ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut peran serta anak-anak muda itu harus seperti apa gitu ke alam agar alam juga bisa bekerja sama-sama kita. Betul. Jangan kemana-mana, tetap di Slay Show. Ternyata obrolannya Yes. nggak hanya waktu on air aja. On air aja, ternyata off air juga kita mendapat banyak banget informasi. iya, sama mendapat Candian. insight yang sangat banyak tentang alam gitu Betul. khususnya ya, Betul. nggak di seluruh dunia tapi khususnya yang ada di Kota Batu yang kita tinggali sekarang Ya. gitu ya Pak ya. Betul, betul, Nah, tapi betul. Canda nih yang membuat saya penasaran juga adalah biasanya ini orang-orang itu kan ada gerakan untuk melestarikan lingkungan dengan menanam pohon gitu kan. Iya. Nah, sekarang ada juga anak-anak muda yang membuat konten membersihkan sungai itu. Sungai yang dari Iya, iya, iya. sampah semua Si itu. Pandawa itu ya. Pandawara. Pandawara Iya. kemudian Iya kan? dibersihkan. Nah, tapi sebenarnya sejatinya secara individu itu apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kita sebagai manusia untuk menjaga alam selain buang sampah pada tempatnya? Apakah ada hal yang ini sebenarnya simpel tapi orang nggak sadar untuk melakukan? Kalau nanam pohon kan kita harus ini punya bibit dulu, habis itu nanam lahan di mana atau mungkin nanam di depan rumah gitu kan? Iya. Dan nah, ada nggak sih hal yang simpel sebenarnya tapi sering dilupakan sama Hal individu-individu kecil saat gitu. ini? Jadi Basic. kita ngomong individu dulu ya. Iya. Per pribadi person. Jadi perubahan perilaku. Bagaimana diawali? Mulai bangun tidur. Bangun tidur kita ke kamar mandi butuh satu apa? Air. Betul. Butuh air. Air itu ada, ini adalah sumber daya yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Oke. Jadi kalau kita ngomong air itu akan ada, ini bukan isu, ada kajian akademik yang menyampaikan 2030 sampai 2040 terjadi krisis air global. 30 sampai 40. 40. Nah, ini kalau kita tidak kondisi alih fungsi lahan, kemudian pemaksimalan daerah tangkapan air tidak dijaga, tutupannya terbuka, tutupan lahan terbuka, ini itu akan mempercepat ke sana, bahkan tidak sampai 2030 bahkan. Krisis air global. Oke. Padahal air adalah sumber Kehidupan. Air dan udara ya pastinya. Kita bangun pagi ke kamar mandi butuh air. Kalau nanti tiba-tiba air ini air bersih, itu air yang bisa kita manfaatkan itu hanya 3% dari muka bumi. Hanya 3% saja air cadangan. Mata air itu adalah air permukaan yang bisa diperbarui dengan menanam pohon, dengan bikin biopori, dengan bikin sumur resapan, bikin itu adalah untuk menjaga mata air tetap terjaga. Kemudian menghemat air lah, bangun pagi dulu, ayo kita hemat. Jangan sampai amber-amber. Ya, yang awalnya gini-gini ya beginilah nanti. Secara tidak langsung yang ditanyakan di Serina, langkah kecil yang kadangkala kita lupakan itu Ya ternyata ya dari kita bangun tidak tidur itu menghemat air. Lampu, ya benar. Listrik ini bagaimana kok rame kan marak transformasi energi dari energi Air. listrik ya, menggunakan energi listrik dulu. Kenapa kok listrik ini digembar-gemborkan salah satu penyebab juga. Energi listrik kita kini yang saat ini dipakai yang banyak apa? Dari apa?
bahan bakunya. Air. Nah, selain air ada juga dari Uap. uap. Ya, bahan bakarnya fosil. Iya. Hasil. Nah. Kita kayak kuliah ya, kayak kuliah lagi. Iya. Terus. Akhirnya bagaimana kok saat ini ramah-ramah dengan panel surya? Iya. Nah, itu. Ini yang tidak menggunakan bahan bakar lain, fosil. Akhirnya yang ramah lingkungan. Nah, itu makanya energi mulai ini nggak ada AC kelihatannya ya, sumuk ya. Nggak Ada angin jendela, Pak. Ada angin Kita Ini sudah, ini sudah AC benar. alami. Harus begitu. benar ya, Pak, ya? Loh iya. Oh, jelas, ATV, Pak. Gitu. Bersama membangun negeri soalnya. Ya, nah, jadi mulai pengurangan energi dari ruangan, pengurangan AC. Oke. Pengurangan. AC itu ngaruh berarti ya, Pak? Iya, karena apa? Itu tadi dari listrik. Iya, listrik kembalinya Energi ke si fosil atau ke air tadi ya. Nah, makanya pakai panel surya diarahkan ke sana. Mulai bangun tidur, hemat air, hemat energi listrik, kemudian apalagi keseharian kita. Mulai kita belanja. Pagi-pagi kita nyari sayuran ke Bawa tas belanja ya, sendiri. mengurangi sampah plastik. Rupiah. Kamu kok ngantuk? Ini bukan kuliah loh, ini les loh. Kamu kok ngantuk? Oh, puasa ya? Oh, iya, Terus. kelihatan. Jadi di situ dari perilaku, perubahan perilaku. Nah, diterapkan dari individu. Oke. Individu kita terapkan mulai pengurangan belanja sudah pakai Kantong Tas belanja. belanja. Bukan plastik. bukan plastik. Pakai Nah, tumbler minumnya. pakai minumnya pakai tumbler, sudah nggak pakai botol kemasan. Oh iya ya, banyak ya ternyata ya. Karena apa? Itu tadi ya, kembali ke sampah yang saat ini semua kota, bukan hanya kota Batu, itu mengalami troublemaker di sampah. Iya, Yes, betul. of course. Itu karena perilaku. Astagfirullahaladzim. Perilaku kita kan pingin yang instan, cepat, nyaman, enak, kan gitu. Tapi akhirnya dampaknya pasti ada berdampak. Betul. Nah, inilah, ayo kita sama-sama kita pikirkan pada generasi milenial. Ini calon pemimpin masa Wali kota, depan. Pak. Calon gubernur. 20 tahun ke depan kita nggak tahu beliau ini akan menjadi apa kan. Jadi guyon, Pak. Omongan gelak doa loh. Itu kan entertain. Oh, iya, Pasti benar. yang jelas akan menjadi pemimpin. Amin. Oh, amin. Amin. Pemimpin-pemimpin kami yang sudah akan menggantikan kita-kita. Yang di usia 40-50 akan menjadi pemimpin-pemimpin generasi. Nah, disinilah kita di saat memimpin nanti mulai diawali dengan perubahan perilaku yang benar. Pasti akan menciptakan kebijakan yang tepat. Iya. Dan akan ngomong sustainability, keberlanjutan. Betul. Kita menjaga adik-adik kita yang saat ini, adik-adik kita akan menjaga adik-adiknya demi generasi yang akan datang. Oke. Continue ya, Pak. Continue. Tapi Pak, kayak pembangunan zaman sekarang tuh menurut Cak dan sendiri tuh kayak sudah berbasis lingkungan atau malah pembangunannya merusak kayak lingkungan, kayak lahan hijau dipakai untuk perumahan, bangunan-bangunan besar. Kan banyak tuh Pak yang agak nakal gitu ya, harusnya itu lahan hijau gitu, tapi dipakai buat kayak perumahan. Kan sekarang banyak banget perumahan ya Pak ya. Nah itu, jadi satu kita berharaplah kepada pemimpin kita saat ini ya, penegakan regulasi. Jadi sudah ada regulasi, sudah ada aturan tentang tata ruang, RT RW, kemudian tentang AMDAL-nya, bagaimana kajian AMDAL-nya. Ini sudah ada, cuman kadang praktik di lapangan untuk penegakan regulasinya itu yang kurang. Nah, ini harapan kami, bolehlah kita menyadari kebutuhan ya, kebutuhan. Kalau Batu ini apa yang lagi marah? Wisata. Iya, Kebutuhan betul. healing. Ya. Banyak orang yang membutuhkan untuk berlibur ke Batu. Nah, karena Batu memang punya daya tarik, selain dikaruniai memang secara geografis yang sangat seksi.
alamnya, Alamnya, seksi alamnya. ya gitu. Juga, ayo kita jaga bagaimana kita ngomong pariwisata yang berkelanjutan. Ya. Tapi memang akhirnya ya, dan ya, kamu jangan gini, aku nggak kelihatan. Nggak kelihatan aku. Jadi secara tidak langsung memang sebenarnya founder Alamku Hijau Cak Endan ini juga menegaskan sama masyarakat bahwasanya pentingnya kita mulai aware sama lingkungan kita gitu. Bukan untuk kita saja tapi untuk anak cucu kita nanti gitu. Karena ya namanya alam kalau tidak dijaga ya mereka akan murka juga kan gitu ya Dan ya. Terus dan kan Batu Malang ini kan dikelilingin oleh pegunungan, oleh lautan atau pantai dan ada tuh sungai besar Sungai Berantas. Sungai Berantas ya. Nah sebenarnya kalau dari Alamku Hijau ini itu apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan setiap bulannya atau setiap tahunnya gitu? Kita simpan dulu dan kita akan jawab setelah Di mana? Dipakai di saku dulu ya. Simpan dulu sponsor yang Sponsor. Saya kaget lah dulu. Tak kira ada apa kamu itu. Setelah sponsor yang satu ini, ingat berarti kegiatan Jeda apa pariwisata. yang akan dilakukan oleh Alam Cak Dan Alamku Hijau. Coba setelah jeda pariwisata berikutnya. Ingat kamu. Alright, bersama Cak Dan. Belum Udah masuk kamu. pertanyaannya tiba-tiba dua. Gitu. Nah, kita ngobrolin masalah Alamku Hijau. Ini salah satu komunitas ternyata ya Sobat Selai semuanya setelah tanya sama Cak Andan dan kita ingin tahu kegiatan apa yang dilakukan gitu sama Alamku Hijau. Karena kan ngomongin masalah komunitas kan biasanya setiap bulannya, minggunya, bulannya atau triwulannya Pasti atau ada 6 bulannya ada event-event kegiatan. tertentu. Itu kegiatannya apa sih Cak Dan? Terima kasih. Jadi konteks kegiatan satu kami itu kampanye istilah kami. Jadi kita ada kampanye lingkungan. Ini beruntun ini tiap 2 minggu sekali. Tiap 2 minggu sekali. Jadi terakhir kita peringatan Hari Air Sedunia. Oke. Kemudian Hari Keanekaragaman Hayati di Lawang. Kita di Mata Air Polaman ada pelepasan ikan endemik. Kita ada penanaman pohon juga dengan Dan Lanal waktu itu. Ini persiapan kita dengan Bupati Malang di TPA Randu Agung tanggal 12. 12 bulan ini. Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup. Yang sekarang Yang sebenarnya sekarang. ya. Makanya kita kan seragam hijau-hijau. Iya. Kita sehati ya. Iya. Kita Saya Dan yang bukan punya chemistry, saya yang bilang di grup kemarin. pakai baju sama siapa yang bikin ide siapa waktu itu? Besok kita pakai baju apa ya? Hijau aja kan hutan-hutan. Oh iya. Validasi aku. Beli aku minum. Validasi. Beli aku minum teh. Terus dan apakah dalam komunitas ini Alamku Hijau ini juga katakanlah juga ingin memberitahu kepada masyarakat kalau seandainya ingin bergabung juga boleh. Iya, apakah untuk umum gitu ya? Ya kita mendorong ke masyarakat dalam bentuk kampanye, memang sifat kampanye adalah mengajak. Mengajak untuk sadar terhadap lingkungan, lebih peduli, lebih ramah. Jadi dalam tiap 2 minggu ini terus menerus kita melakukan di luar untuk mengajak kepada masyarakat untuk bareng-barenglah kita melakukan perubahan perilaku. Nah, harapan ini sasaran kami memang pada generasi muda. Sebagai penerus bangsa, bagaimana harapan kami 20 tahun yang akan datang ini merasakan tidak ada terjadi perubahan yang signifikan. Iya. Terlepas dari kegiatan yang terus-menerus, kami juga tiap hari ada lagi mengoptimasi hutan kampus UIN Malang. Oke, yang ada di mana?
Yang nantinya kita akan main sana ya. Ada di mana Candan itu? Ada di mana? Itu UIN Malang Kampus 3 ini ada di Kota Batu. Tepatnya Desa Telekung. Oke. Di sana itu kita lagi mendampingi dalam mewujudkan RTH yang juga bagian fokus kita juga dalam membentuk catchment area, yaitu sebagai daerah tangkapan air, karena di sana juga banyak mata air yang dimanfaatkan masyarakat. Jadi bagaimana mata air ini bisa terjaga, tetap mengalir dengan lestari. Makanya kita jaga daerah tangkapan airnya. Di dalam UIN-nya, Pak? Dalam kampusnya? Atau areanya? Dalam kawasan. Dalam kawasannya. Dalam Oke. kawasan. Kampus 3. UIN kampus 3. Iya. Itu apakah umum bisa datang, Mengikuti. melihat, mempelajari, iya. atau hanya Tertutup, orang-orang tertentu, atau mungkin Undangan saja. boleh tapi hubungi komunitas Alamku Hijau. Sifatnya kita belajar bareng, kita di sana juga kawasan RTH ini yang masuk Kota Batu juga sudah ditetapkan menjadi hutan Kota Batu. Akhirnya bareng-bareng kita melakukan, kita mengajak sinergi, makanya kita belajar bersama bisa. Ya, di sana ada workshop ekologi. Yang di dalamnya kita belajar mulai buat bibit. Kita memproduksi perbanyakan tanaman secara mandiri. Dan di sana kita juga memberikan bibit kepada masyarakat sesuai dengan yang ada di kami, dengan harapan masyarakat yang sudah gemar menanam itu nggak bingung mencari bibit di mana. Iya, Iya. Gitu. Langsung tersedia ada Ya. di sini gitu ya. Nah, sudah pernah menanam berapa pohon? Kalau di rumah aja, cabai itu termasuk pohon bukan Pak ya? Cabai itu tanaman sayur. Sayur. Oh ya, Enggak apa-apa, wes pohon cabai. alpukat, Oh, pohon alpukat. nangka, ada pohon durian tapi tidak pernah berbuah juga ada. Sudah berapa pohon kurang lebih? Tebu itu pohon bukan Pak? Bukan. Bukan. Emang Ada tebu. Ada tebu. serius? Iya yang di samping rumah itu. Masih ingat waktu dulu ATV, empat, Pak. ATV Empat pohon. mencanangkan satu nama satu pohon. Iya, itu yang zamanku baru masuk. Sama kamu itu Putih. Saya yang ikut nyanangkan juga di sini waktu itu. Oh, Aku itu di itu jalan di mana ya? itu, Pak. Sebentar. Saya jalan-jalan Aku dulu menanam pohon apa ya? Pohon Aryo. No. kehidupan. Aku juga nggak tahu itu pohon apa. Tapi itu bibitnya sama kita disebar gitu. Terus kita nanam-nanam. Iya. Oh, itu yang di The Clan itu, bukan? Ada di Deklen juga ada waktu itu. Sentralnya, cuman yang waktu itu secara serentak dikomandoi dari ATV. Di mana Pak penanamannya? Penanamannya serentak sekota Batu. Oh iya, aku yang di The Clan itu kan, yang nanam itu kan. Itu macam-macam tempatnya itu macam-macam. Macam-macam. Pasti kamu sama junior, nggak tahu sama Syafiq, nggak tahu sama siapa. Karena aku sama Putu. Aku kayaknya nggak pernah. Berarti nggak ikut ya? Nggak ikut. Harus nanam berarti ya? Oh iya. Nanti harus Tapi nanam. Sekarang nanam sekarang ya. Saya nanam Pak, saya nanam di perkebunan. Warga. Saya nanam memang Pak, nanam itu pohon-pohon yang memang bisa dijual lagi sih sebenarnya Pak. Ya. Oh, jadi ada nilai ekonomis. Iya, kayak pohon sengon, pohon jati gitu kan 10-20 tahun lagi baru bisa Nggak apa-apa. dipanen. Bukan menanam pohon. Jadi menanam pohon itu ada contoh yang tadi ditanyakan tadi adalah kayu apa sih yang bisa digunakan dimanfaatkan. Jadi kayu salah satunya yang untuk industri, Iya. bahan bangunan, Betul. mebel, itu kebutuhan. Nggak mungkin kita nggak butuh bahan baku Dari kayu. Cuman kan harus juga kita menanam kembali. Iya. Kalau kata saudaraku yang petani pohon gitu ya Pak, kalau mau waktunya nebang itu
katakanlah 1 tahun sebelum waktunya nebang harus sudah nanam gitu. Nah. Jadi si akarnya pohon yang kecil itu sudah nancep, bukan kita 1 minggu lagi panen kita baru nanam, akarnya belum nancep katanya gitu. Nah. Itu benar Pak? Betul. 2 juta rupiah. Enggak, beda cerita, ini bukan kuis. Nah, nanti kita main ke sana Kita kebetulan. coba tanam pohon gitu nggak Pak? Iya, Boleh ya? Seru itu kayaknya. Betul loh, Kita. Put. Iya. Oh, sebentar Pak, aku stop. Yang ngevlog nanam tanaman terus aku dapat juara 1 itu kah? Karena aku pernah dapat jadi juara 1. Nanam itu ada ngevlog. vlognya ya? Ada. Ada vlognya. Aku yang juara ada 1, vlognya. dapat Kamu 7. Syafiq berarti. Enggak, aku Masih sendirian. Syafiq. Enggak, aku sendirian. Sebentar ya Dan ya. Sendirian aku menanam di perkebunan, bukan perkebunan warga loh ya, perkebunan Pak Lekku. Bukan, aku nanam sekarang tumbuh besar dan Oh, yang aku ngasih hadiah Pak Lekmu sendiri. bukan yang ngasih hadiah dari ATV kan dulu ya yang lomba itu kan ya tahun 2019 ya. Mbak, 18. Juara 1 kan aku juara 1 aku Sama siapa dia? sendirian. Gak percaya aku juara 1, ada vlognya. Juara 1 aku. Aku dapat 750. Maaf loh ya Dan ya sebentar ya, ini klarifikasi nih. Aku pernah menanam pohon. Oh aku iya betulnya. lomba, apa kayak menanam pohon, terus dilombain vlognya kayak gitu lagi. Iya. Kamu tahu aku kalah soalnya sama Putu. Ada yang mau nanam lagi di tempatnya? Mau, aku mau. Pengen nanam apa? Aku pingin nanam. Nanam kebajikan, Pak. Amin. Hai. Aku pingin nanam pohon yang berbuah sih Pak. Kalau aku yang suka. berbuah, Pak. Nah, Saya pohon ada yang berbuah. durian tak kasih. Tapi nanamnya di mana, Pak? Lah, lahannya. Aku punya lahan. Kamu kan nggak punya lahan. Kenapa durian saya di rumah nggak berbuah? Padahal pohonnya udah besar, tapi nggak pernah, nggak ada buahnya. Kurang Kenapa? disayang. Oh, coba cium setiap pulang kerja. Berdua ya, biar aku bisa nyanyi peladuran. Itu Sebenarnya kenapa sih Pak? Apa yang salah gitu? Nanamnya apa yang salah? Pohonnya udah besar. Iya. Tapi kenapa nggak ada tanda-tanda mungkin dia ada genderuwonya kali Ci. yang Iya. makan dia. Yang makan Jadi, dia. kalau kita belajar tanaman, ada fase vegetatif, ada fase generatif. Kreatif. Nah, berarti masih vegetatif terus, dia tumbuh Tumbuh. saja. Tapi memang gitu itu belum waktunya berbuah memang Pak kalau vegetatif itu. Sebetulnya sudah bisa untuk digeneratifkan. Heeh. Ya dinikahkan kalau belum berbuah. Oh, jangan enggak. dulu. Berarti itumu apa? Durianmu itu entah durian laki-laki, dia sering keluar cairan enggak? Getah. Getahnya. Ada getahnya. Coba dilihat, kalau keluar getahnya berarti dia durian laki-laki. Iya. Kalau duriannya keluar apanya? Banyak bolongannya, banyak tupainya. Ya, soalnya ini karena sudah mulai agak gimana gitu, jadi kita break dulu aja ya. Kita akan kembali satu segmen terakhir nanti bagian solawatan memang Iya. Enggak ya. untuk melestarikan alam. Ayo betul. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Selai Show. Ini siaran apa? Mau diajak sama mau Cak diajak dan ke ke pantai. Aku Apakah senang kita sekali. akan menanam pohon di pantai? Iya. Apakah kalau di pantai menanam pohonnya hanya pohon kelapa? Bukan itu, bakau itu. Oh iya benar. Oh iya. Bukan anak pantai kalian. Ini nih anak pantai. Oke. Jangan ATV. nanam singkong di TNBTS ya. Kenapa? Oh kenapa? Oh ya, wow. Pak stop, wow. Prit. Apa itu? Aku nggak ngerti. Di TN. Di TNBTS Apa itu? daerah Bromo Tengger Semeru. Oh, Jangan menanam pohon yang ada singkong. drone. Prit offset. Iya. Nah, kita balik lagi nih sama Candan Alamku Hijau. Yang pastinya di segmen kita yang terakhir kali ini, Candan tadi segmen 1, 2, 3 sudah menjelaskan bahwasanya alam itu selalu membersamai kita, mendukung kita, kenapa kita selalu melupakan, selalu merusak, dan ABCDE-nya. Dan tanggal 12 nanti bulan Juni ini juga akan ada acara dari Alamku Hijau. Oh, ya? Seandainya nih Cak dan ada nih Sobat Selai semuanya yang tertarik ingin mengikuti acara-acara
acara dan ingin mengikuti kegiatan dari Alamku Hijau, ini harus menghubungi kemana, Candan? Apakah ada office-nya atau Iya, ada sosial medianya? Betul, sosmednya mungkin Pak, monggo. Atau medsos saya Candan bisa. Oke, Di sana ACC. Kita update, kemudian kalau mau lihat keseharian kita silakan datang di Hutan Kampus UIN Malang. Kita- Itu everyday bisa, Candan? Everyday. Oke. Bisa. Jadi kita stay di sana juga banyak kegiatan baik dari teman-teman yang mengoptimasi bibit juga merawat pohon. Kita juga ya berbagi ke masyarakat yang membutuhkan bibit. Jadi biar nggak susah mencari bibit kemana. Betul. Jadi bisa saya kategorikan atau saya bilang bahwasanya Alamku Hijau ini banknya bibit ya. Karena di sana ada kegiatan penanaman pohon gitu kah, Ya, Candan? kurang Terus kalau ada nih Sobat Selai semuanya yang dermawan, Candan, mau menyumbangkan bibit ke Alamku Hijau, apakah? Kami salurkan. Oke. Kita tampung dan kita salurkan. Luar Karena biasa. hampir setiap tahun minimum 5.000 pohon kita sebar ke masyarakat. Oh, wow. Setidaknya dengan adanya Alamku Hijau, ada komunitas yang memang sadar akan alam. 20, 30, 40, 50 tahun lagi tuh kalau bisa jangan sampai alamnya rusak dan anak cucu kita nggak bisa merasakan air bersih. Betul. Udara yang Gitu. bersih terutama betul, ya. Betul. Satu pesan Candan untuk Sobat Selai semuanya yang ada di rumah nih, boleh hadap kamera sini Candan. Dari Alamku Hijau, apa sih pesan yang ingin disampaikan agar generasi milenial, Gen Z semuanya mulai menyadari bahwasanya kita harus beriringan nih dengan alam, jangan merusak terus gitu. Iya, terima kasih. Alam kita adalah, kita tidak akan memungkiri terhadap lingkungan di sekitar kita. Kebutuhan kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya disediakan oleh alam. Akhirnya kita senantiasa harus merawat dan menjaga. Ya, tagline kami, kita jaga alam, alam akan menjaga kita. Wah, tanam satu pohon, Saling satu menjaga. manusia. Iya. Hah? Tanam satu pohon, satu manusia apa? Maksudnya satu manusia, satu nama, oh ya. Anak salah saya apa? Dan terima kasih banyak atas kehadirannya di Selai Show. Ditunggu kita nanti main ke sana. hutan Iya. Ya, Oke. saya tunggu Siap. untuk bareng-bareng ya. Iya. Iya. Kita Seru banget. kasih nama pohonnya, Mbak. Pohon putu. Pohon butuh. Aryo. Aryo. pohon Ela. Pohon. Jela. Elo. kesukaan buah apa? Buah apa? Suka tertawa soalnya. Buah jambu. Kalau aku Pohon jambu. ini buah apa ya? Durian aja deh Pak saya. Kelengkeng. Kelengkeng ada nggak sih Pak? Saya punya kelengkeng New Crystal. Pak, Itu Pak, dia. pohon rambutan nggak Pak? Pak saya sawo pak. Sawo. Sawo jangan banyak genderuwonya. Jangan. Gak apa-apa, gendro ini kita pelihara. Oh iya benar. Cenderungnya kita pelihara buat ingon-ingon kafe nanti. Iya. Kita tanam nanti bareng-bareng Rambutan Pak boleh ya. buah kesukaan masing-masing. Iya. Dan semoga setelah kita menanam setiap bulannya kita bisa datang ke sana untuk melihat Memanen. pertumbuhan dari tumbuhan kita nanti. Nanti pulang tak kasih buah, tangan. Agenda. Seneng sekali ya. Terima kasih ya Candan. Sama-sama. Terima kasih juga Cak, untuk dan informasinya, Iya, ilmunya ya. betul. Keren banget. terima kasih juga untuk Sobat Selai semuanya yang sudah menyaksikan Selai Show hari ini. Besok sudah liburan holiday lagi dan selamat Hari Raya Idul Adha. Kalau Idul Adha itu maaf lahir batin juga nggak sih? Iya, Oh iya, mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, berarti kalau berkurban itu kan setidaknya kita harus mulai belajar ikhlas kan? Nah, jadi mungkin untuk sobat semuanya yang besok tidak berkorban kambing ataupun sapi, semoga bisa mengorbankan hal-hal yang tidak baik di dirinya. Jadi kembali lagi bersih, kembali lagi suci gitu. Makan guru. Tapi sebentar. Jangan ke apartemen Arya ya. Oh iya. Jangan ke apartemen Arya waktu Idul Adha ya. Nanti aku yang Pokoknya bule ke susu-susu. Kalian jangan makan kerengsengan sambil nangis ya. Jangan ya. Jangan pura-pura beli galon padahal di apartemen ya. Sumpah Candan, sebelum kita closing aku mengingat itu 2 tahun yang lalu ya.
Iya ya, Idul Adha ya. Gak ada. Luar biasa. Aku bawa gulai kerentengan Cak Dan buru-buru ke Batu karena katanya ada yang sedang darurat. Padahal udah cuma Saya lagi berkorban, Cak Nan. Berkorban perasaan. Tapi berarti 2 tahun ini after itu ada 2 tahun yang mau ketemu lagi loh. Ada. Iya, Idul Adha. Wah. Kita pamit, sampai jumpa di minggu depan. Tunggu kita ya. Nanti kita pindah ke sana. Ding. Oh iya.